Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang bos narkoba di sebuah wilayah. Dia hidup dengan sangat mewah serta memiliki banyak pasukan yang siap untuk menjaganya. Suatu sore, si bos tersebut berenang. Saat tengah asik berenang, tak sengaja ia menemukan sebuah jam tangan mewah yang berada di dasar kolam, yang dia pikir miliknya. Di situ ia pun segera untuk mengambil jam tangan tersebut, namun tiba-tiba tak hanya berhasil membunuh targetnya dengan sangat mudah, hitman ini berhasil kabur tanpa satu orang pun yang mengetahuinya. Singkat cerita, hitman sampai di rumahnya, yang berada di sebuah wilayah yang sangat khusus, yang dimana jika ingin sampai ke rumahnya tersebut harus menggunakan sebuah kapal boot. Hitman ini bernama Arthur. Saat dalam menjalankan aksinya, Arthur sudah menyiapkan atau menjalankan sebuah strategi yang sangat matang. Karena tujuan utamanya bukan sekedar untuk membunuh saja, akan tetapi membuat targetnya mati seperti terjadi kecelakaan. Sebagaimana aksi Arthur tadi, di mana berdasarkan surat kabar, orang-orang mengira bos narkoboy itu mati akibat kram saat berenang. Di keesokan harinya, Arthur pergi ke sebuah kafe untuk menemui seseorang. Beliau adalah salah satu pimpinan organisasi di mana Arthur bekerja. Pria tersebut bernama Harry. Mereka berdua sudah lama saling kenal dan terlihat mereka berbincang dengan sangat akrab. Setelah mendapatkan bayaran berlimpah atas pekerjaannya kemarin, Arthur memilih untuk menghabiskan waktu dengan seorang wanita yang ada di kota. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Di situ Arthur membuka website rahasia yang dimana di dalam web tersebut berisi tentang siapa target selanjutnya. Namun saat itu Arthur dibuat kaget karena yang akan menjadi target selanjutnya adalah Harry, teman dekatnya. Kemudian Arthur pun segera menghubungi perusahaan untuk meminta diatur pertemuan terkait misi kali ini. Tak lama kemudian, seorang petinggi perusahaan datang menggunakan private jet. Pria tersebut bernama Dean. Dean adalah salah satu petinggi perusahaan tempat Arthur bekerja. Di situ Dean menceritakan bahwa Harry telah diduga membocorkan data-data mengenai sebuah operasi di sebuah kota bernama Captain, yang membuat 5 orang hitman perusahaan tewas. Menurut Dean, tak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali dia dan Harry. Ditambah lagi, di rekening Harry ditemukan aliran dana yang diduga setelah menjual informasi misi soal Captain. Dean juga paham kalau Arthur sendiri memiliki kedekatan khusus satu sama lain dengan Harry. Maka dari itu Dean meminta Arthur untuk menghabisinya. Dan jika Arthur menolak, Dean akan menggunakan jasa orang lain. Saat kembali ke rumah, di situ terlihat Arthur yang begitu cukup kebingungan sampai pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menghubungi Harry yang saat itu tengah kerja di kantor. Arthur menyuruh Harry untuk segera kabur dari kantor karena pasalnya Dean dan para anak buahnya tidak akan lama lagi sampai di sana. Kemudian Harry pun menuruti semua instruksi dari Arthur, sampai pada akhirnya Harry berhasil keluar dari gedung tersebut dan sampai di basement tanpa ada satu orang pun penjaga yang sadar akan kepergiannya. Dan ternyata Arthur sendiri sudah menunggunya di sana. Di situ Harry menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target dengan melihat ke arah mobil miliknya sudah rusak saat itu. Kemudian Harry pun mengeluarkan pistolnya dan langsung menembakkan ke arah mobilnya. Setidaknya ini akan membuktikan bahwa ia memberi sedikit perlawanan. Sesaat setelah itu, Harry memberikan sebuah senjata miliknya kepada Arthur sebagai perpisahan terakhirnya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, Arthur langsung menembak Harry saat itu juga. Di hari pemakaman Harry, Arthur bertemu dengan putranya yang bernama Steve. Steve terlihat biasa saja atas kematian sang ayah. Kemudian Arthur mengantarkan Steve sampai ke rumahnya.
Kematian Harry tidak meninggalkan sepeser pun warisan untuk anaknya. Termasuk rumahnya pun tak akan lama lagi akan disita. Walaupun demikian, Steve berencana untuk sedikit menggila malam nanti dengan menangkap beberapa begal mobil, yang ia pikir mungkin saja salah satu dari begal tersebut adalah pembunuh ayahnya. Dan benar saja, malam itu Steve membrutal dan hampir membunuh salah satu orang yang berusaha mencuri mobilnya. Tak lama kemudian Arthur muncul dan mencoba untuk menghentikannya. Karena jangan sampai dengan aksinya tersebut, Steve malah jadi incaran para polisi akibat melakukan pembunuhan. Beberapa hari kemudian, terlihat Arthur yang baru saja keluar dari minimarket. Tiba-tiba saja ia dihampiri oleh Steve, yang di situ Steve meminta agar dirinya diangkat sebagai murid oleh Arthur. Namun permintaan Steve tersebut Arthur tolak. Akan tetapi saat kembali ke rumah, terlihat Arthur tengah menatap foto Harry dan ia masih merasa bersalah dan menyesal akibat insiden kemarin. Alhasil, demi menebus semua kesalahannya, saat itu juga Arthur segera menghubungi Steve dan menyuruh Steve untuk menemuinya di sebuah tempat penangkaran hewan. Di keesokan harinya mereka berdua pun bertemu. Sembari mencari seekor anjing dengan kriteria khusus, Arthur menjelaskan definisi sebenarnya dari seorang hitman seperti dirinya. Anjing yang diangkut dari penangkaran tersebut akhirnya diberikan kepada Steve dan Steve harus memeliharanya dengan baik. Kemudian perintah keduanya, Steve harus membawa anjing itu ikut nongkrong di sebuah kafe setiap jam 7 pagi selama 1 bulan. Di samping itu, Arthur juga mengajari Steve berbagai hal, mulai dari menembak dan cara memburu targetnya. Steve juga disuruh untuk membaca sebuah buku panduan dari perusahaan asuransi, yang dimana di dalam buku tersebut berisi berbagai jenis kematian dan penyebabnya. Dan buku tersebutlah menjadi dasar Arthur selama ini, untuk bisa memalsukan kematian semua targetnya seakan-akan seperti kecelakaan. Setelah beberapa hari berlatih dengan sangat intens, Arthur mengajak Steve ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Di situ Arthur menyerahkan segepok uang dan secari kertas kepada orang asing tersebut sebagai list permintaan pembelian. Namun tiba-tiba, ternyata orang asing tersebut merupakan targetnya dan Steve sengaja diajak sebagai praktek pembelajaran yang sesungguhnya. Sesampainya di rumah, Arthur menjelaskan siapa targetnya tadi. Orang tersebut merupakan seorang pemasok senjata ilegal di berbagai wilayah di belahan dunia. Kemudian Arthur memberikan sebuah berkas yang berisi target selanjutnya. Dan sekarang giliran Steve untuk mengeksekusi targetnya sebagai ujian akhir. Dari bulan lalu Steve disuruh untuk mengajak anjingnya nongkrong di sebuah kafe, ternyata itu bukan tanpa alasan, melainkan untuk menarik perhatian target Steve bernama John. John sendiri merupakan seorang hitman dan sangat sulit untuk didekati. Namun, ada dua kelemahannya, yaitu seorang pria muda dan anjing Chihuahua. Arthur menyuruh Steve mengeksekusi John dengan cara memasukkan obat yang sudah disiapkan ke minuman di bar. Namun, Steve sendiri sangat ingin beraksi setelah kemarin melihat kemampuan Arthur. Alhasil, Steve mengikuti semua rayuan John. Dan saat diranjang, diam-diam Steve mencoba untuk mencekiknya, namun ia lupa kalau targetnya kali ini bertubuh besar dan merupakan seorang hitman. Walaupun ia berhasil menghabisi targetnya, akan tetapi Steve pun harus terluka. Singkat cerita, suatu hari Arthur tengah berada di sebuah bandara untuk mengambil paket pembayaran.
Namun, ia tak sengaja melihat salah satu hitman perusahaan yang seharusnya dari berdasarkan foto sudah tewas saat misi di kota Captain. Kemudian Arthur pun mengikutinya ke dalam sebuah mobil bis dan berbasa-basi dengan orang tersebut mengenai apa yang sebenarnya sudah terjadi. Hitman itu pun langsung menjawab dengan apa adanya, di mana saat itu Dean membayarnya dengan uang yang lumayan cukup banyak, agar ia membunuh 4 hitman lainnya saat misi di Captain. Setelah tugas itu, ia disuruh menghilang di permukaan, yang artinya Arthur sudah dipermainkan oleh perusahaan selama ini. Mengetahui hal tersebut, Arthur pun tak bisa lagi menahan emosinya. Setelah berhasil menghabisi hitman tersebut, Arthur segera pulang menuju ke rumah. Namun saat sampai di dermaga biasa dia naik speedboat, terlihat ada hal yang tidak beres di situ. Dan benar saja, ada beberapa orang yang menghampirinya dan mencoba untuk menghabisinya. Setelah berhasil menghabisi orang-orang tersebut, Arthur kemudian menelepon Dean dan mengatakan bahwa dirinya tidak usah capek-capek untuk mengirim orang, karena Arthur akan mendatanginya sesegera mungkin. Di sisi lain, Steve yang dari awal menjaga rumah sudah dikepung oleh para anak buah Dean. Kemudian Arthur menelpon Steve dan di situ ia mengatakan kalau di kursi tempat Steve duduk terselip sebuah pistol yang ia sembunyikan dan tiba-tiba sambil Arthur mencari tahu salah satu alamat Dean, Steve disuruh untuk mengemas beberapa perlengkapan dari garasi sebelum berangkat. Tak sengaja, di situ Steve menemukan sebuah senjata milik ayahnya, dan langsung menyadari kalau ternyata Arthur sendirilah yang sudah menghabisinya. Alhasil, sepanjang perjalanan menuju persembunyian targetnya, Steve tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kemudian ia mencoba memberikan beberapa pertanyaan kepada Arthur. Singkat cerita, mereka berhasil menyusup ke rumah bodyguard Dean dan mereka berdua berhasil menyandra istri dan anaknya. Namun si bodyguard tetap bersikeras tidak memberitahukan posisi Dean saat ini. Akan tetapi setelah memberikan sebuah ancaman kepada istrinya, pada akhirnya si bodyguard pun langsung memberitahu informasi keberadaan Dean. Beberapa saat setelah itu, Arthur pun menelpon Dean dan bertanya berapa banyak uang yang didapatkan dari membunuh Harry. Dean pun menjawab bahwa klien menghargai kepala Harry dengan bayaran 50 juta dolar. Kemudian Dean pun mengatakan bahwa ia bersedia untuk memberikan 10 juta dolar kepada Arthur jika Arthur menghentikan niat balas dendamnya. Namun tentu saja tawaran tersebut Arthur tolak. Di akhir telepon, Dean tiba-tiba panik karena telepon yang baru saja ia terima berasal dari ruang rapat satu lantai di atas ruangannya. Dean pun segera menyuruh para anak buahnya untuk memeriksa ruangan tersebut. Namun ternyata itu semua hanya tipuan Arthur yang berhasil membajak telepon di kantor. Karena mengira Arthur berada di gedung yang sama, Dean bersama para anggotanya pun memutuskan untuk pergi dari gedung dengan menggunakan sebuah mobil. Namun itu semua sudah menjadi rencananya Arthur. Setelah berhasil membantai para anggota Dean, Arthur kemudian menaiki sebuah mobil sampah, sementara Steve bertugas untuk menghancurkan mobil pengawal Dean dengan menggunakan sebuah mobil bis yang ia bajak. Sampai pada akhirnya, semua anak buah Dean pun habis terbantai. Kini hanya menyisakan Dean seorang diri. Mereka berdua membantai Dean tanpa ampun. Saat dalam perjalanan, Arthur menawari Steve untuk ikut dengannya. Mereka berdua terlihat mulai akrab, namun saat itu Arthur menyadari kalau Steve telah menemukan senjata milik Harry ayahnya. Beberapa saat setelah itu, mereka pun singgah di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Kemudian di situ Steve mengatakan, apakah Arthur ada permintaan terakhir sebelum dirinya masuk ke toko.
Setelah menghabisi Arthur, Steve kembali ke rumah Arthur untuk mengambil mobil antik milik Arthur. Saat akan pergi dari sana, di situ Steve menemukan selembaran kertas yang bertuliskan, "Jika kau membaca ini berarti kau telah mati." Akan tetapi Steve menghiraukannya dan tiba-tiba kalau dilihat dari CCTV pom bensin, ternyata Arthur berhasil menyelamatkan diri dari ledakan tadi. Dan Arthur juga berhasil memalsukan kematiannya sampai Steve pun tak sadar. Karena sebenarnya Arthur sudah menyadari sejak awal kalau Steve pasti akan mencuri mobilnya. Maka dari itulah Arthur memasang bom di dalam mobil tersebut. Dan itulah Arthur, sang hitman dengan kemampuan yang di atas rata-rata.